Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semuanya dimanapun kita berada. Saya ingin membagikan share firman Tuhan dari inti khotbah pada minggu hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat ke-13 tentang temanya pemberian Roh Kudus. Peristiwa turunnya Roh Kudus yang merupakan penggenapan daripada janji Tuhan Yesus kepada para murid yang menanti-nanti. Sebagaimana perintah Tuhan Yesus, tidak boleh kemana-mana dulu sebelum mereka menerima kuasa Roh Kudus itu, sebelum Roh Kudus diberikan kepada para murid. Nah, peristiwa pencurahan Roh Kudus diberikan ini terjadi pada hari Pentakosta, yaitu pada hari ke-50 setelah Paskah dalam perjanjian lama, yaitu keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Menjadi peringatan, sebenarnya Pentakosta itu sendiri menjadi peringatan bagi bangsa Israel tentang ucapan syukur gandum. Ada juga di mana hukum Taurat diturunkan dan menjadi sebuah hari di mana terus dirayakan sebagai bentuk syukur mereka kepada Tuhan dan bagaimana Tuhan terus mencurahkan segala kebaikan dalam kehidupan mereka. Nah, tetapi pada saat perayaan Pentakosta itu terjadi juga dalam konteks perjanjian baru di mana Allah menyatakan penggenapan daripada janjinya tentang Roh Kudus bagi orang-orang percaya. Nah, dari kebenaran ini kita akan melihat bagaimana saya melihat ada 3 kebenaran. Yang pertama, kebenarannya adalah bahwa pencurahan Roh Kudus itu menjadi bukti bahwa Allah selalu menggenapi apa yang difirmankannya, apa yang dijanjikannya. Ini menjadi bukti bagi kita sebagai orang percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh firman itu pasti akan digenapi. Dan pengharapan kita kepada firman Tuhan itu pasti tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu kita melihat bagaimana dari peristiwa pencurahan Roh Kudus ini menjadi bukti bahwa penantian para murid tentang janji Tuhan Yesus supaya tidak kemana-mana dulu, sampai memang kuasa Roh Kudus itu dinyatakan kepada mereka, dan akhirnya Roh Kudus itu turun dan datang diberikan kepada mereka. Ini menjadi bukti bagi kita bahwa Tuhan itu setia pada janjinya. Dan Tuhan itu setia memperhatikan kita dan memberikan Roh-Nya yang kudus untuk boleh terus menolong, memberkati kita. Sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 14, Yohanes 16 bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur, penolong bagi kita dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, bahkan juga dalam kita belajar setia kepada Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir terus berpengharapan kepada Tuhan. Jangan pernah takut terus berpengharapan kepada Tuhan, karena Tuhan selalu akan menggenapi janjinya, terlebih ketika Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Yang kedua, peristiwa pencurahan Roh Kudus ini juga kita melihat bagaimana selain menggenapi janji Tuhan, bahwa melalui Roh Kudus, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal ini berperan atau menyatakan pertolongan kepada kita dengan memberikan karunia-karunia sebagai perlengkapan bagi kita untuk melayani Tuhan, terlebih dalam konteks ini memberitakan Injil kepada semua orang. Apa itu Injil? Berita keselamatan, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, bahwa Tuhan telah datang untuk menebus, Tuhan telah datang untuk menyatakan keselamatan bagi manusia. Dan peristiwa bagaimana para murid, kita melihat dari ayatnya yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 11, bagaimana mereka ketika dicurahkan oleh Roh Kudus, diberikan Roh Kudus, mereka sebelumnya tidak tahu buat apa, tetapi Roh Kudus menolong mereka untuk bersaksi. Inilah yang disebut dengan penggenapan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, bahwa mereka menerima kuasa dan akan menjadi saksi, akan menjadi saksi
tentang keselamatan anugerah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Kita melihat dari ayat ke-5 sampai dengan ayat 11, mereka yang sebelumnya tidak berani bersaksi, tapi Roh Kudus menolong mereka bersaksi melalui bahasa roh, karunia bahasa roh. Artinya karunia bahasa roh, bahasa yang dimengerti. Bahkan menarik sekali bahasa roh dalam bagian firman Tuhan ini, dikatakan mereka bisa berbahasa yang bukan dari daerah mereka, ya, bukan dari daerah mereka. Dan ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa dalam pemberitaan firman, ya, bukan bahasa rohnya yang paling utama, tetapi Roh Kudus yang akan menolong kita dalam memberitakan Injil, ya, dalam memberitakan Injil. Jadi kalau kita memang mau dipakai Tuhan untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil, tunduklah kepada Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita melihat dari ayat yang ke-13, ketika Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, ketika Roh Kudus itu memperlengkapi kita dan kita dapat menjadi saksi, kenyataan yang harus kita hadapi, yang harus kita terima adalah tidak semua orang akan menerima kebenaran. Ada yang menerima, ada yang ragu-ragu, bahkan ada yang menolak dan mengejek kita. Tetapi respon-respon ini jangan menjadi penghambat bagi kita untuk tetap menjadi saksi. Karena memang pekerjaan kita, tugas kita di dunia ini adalah untuk memberitakan berita keselamatan bagi semua orang. Berita keselamatan supaya orang lain juga menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau respon orang itu menolak, ragu-ragu, biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dan tidak boleh dipaksa. Ya, tidak boleh dipaksa karena Yesus pun tidak memaksa orang untuk percaya kepada Dia, untuk ikut kepada Dia, bahkan untuk boleh menjadi muridnya. Tidak. Ya. Nah, kita juga diingatkan dari peristiwa pencurahan Roh Kudus ini bahwa ketika para murid, orang-orang percaya pada saat itu diperlengkapi dan diberikan kemampuan untuk bersaksi, tidak semua orang menerima. Jadi kita juga belajar bahwa ketika kita bersaksi, dipakai Tuhan dengan segala karunia-karunia yang diizinkan Tuhan, tidak selalu semua orang akan menerima kita. Tetapi sekalipun tidak menerima kita, jangan pernah berhenti melayani dan bersaksi bagi nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu, selamat melayani. Amin.